Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrina Ijri, NIM 2001010070, kelas 1C, jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi Al-Quran, yaitu materi yang pertama yaitu tentang pewahyuan Al-Quran. Pertama, pengertian wahyu. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, kata wahyu memiliki arti petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan hanya kepada Nabi dan Rasul melalui mimpi dan sebagainya. Wahyu adalah tanzil atau munazzal yang diturunkan langsung, dalam artian apa yang diterima Nabi adalah murni sebagai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala secara utuh. Tidak terkandung di dalamnya penafsiran dan pengalihan bahasa oleh malaikat atau oleh Nabi sendiri. Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berbahasa Arab, bukan dialih bahasakan ke dalam bahasa oleh Nabi SAW. Oleh karenanya teks Al-Quran tidak akan sama dengan teks buatan penyair ataupun jampi-jampi paranormal. Adapun makna wahyu dan definisi yang termaktub dalam Al-Quran adalah sebagai berikut. Yang pertama, wahyu bermakna ilham atau fitri kepada manusia seperti wahyu Allah kepada ibunya Nabi Musa. Yang kedua, wahyu bermakna ilham naluri kepada binatang seperti wahyu Allah kepada lebah. Yang ketiga, wahyu bermakna bisikan setan dan menjadikan perbuatan buruk terasa indah dalam jiwa manusia. Yang keempat, wahyu bermakna pesan yang disampaikan kepada malaikat berupa perintah supaya dikerjakan oleh manusia. Periode pewahyuan Al-Quran. Yang pertama yaitu periode pertama berlangsung sekitar 4-5 tahun dan diawali dengan turunnya wahyu pertama surat Al-Alaq ayat 1-5. Yang kedua, periode yang kedua berlangsung sekitar 8-10 tahun. Yang ketiga, periode yang ketiga berlangsung selama 10 tahun dan merupakan masa di mana para pemeluk Islam telah melaksanakan ajaran-ajaran agama mereka di Yasrib. Adapun tahap pewahyuan Al-Quran yaitu pada masa Rasulullah SAW tinggal di Mekah selama 12 tahun 5 bulan 12 hari, terhitung sejak tanggal 17 Ramadan tahun ke-41 dari kelahirannya sampai Rabiul Awal tahun ke-54 sejak kelahirannya. Keseluruhan isi Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia melalui perantara wahyu-wahyu yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Menurut kemampuan dalam kurun waktu 22 tahun, 22 bulan dan 22 hari. Adapun hikmah turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur bagi diri pribadi Nabi Muhammad SAW yaitu: pertama, kebenaran wahyu yang diterimanya terdapat dalam Quran surat Yunus ayat 20. Yang kedua, menghilangkan kegelisahan yang sering dihadapi Nabi Muhammad ketika lama tidak menerima wahyu. Yang ketiga, memberikan kekuatan kepada Nabi Muhammad SAW dalam menghadapi tekanan dan intimidasi orang-orang Quraisy. Sedangkan manfaat bagi masyarakat Arab ketika masa Al-Quran diturunkan yaitu: satu, mempermudah para sahabat dalam menghafal, memahami dan mengamalkan Al-Quran. Yang kedua, merubah tradisi secara bertahap sehingga tidak terjadi kejutan dan loncatan tradisi yang dapat mengakibatkan masyarakat antisipasi terhadap ajaran Al-Quran. Sementara manfaat turunnya Al-Quran berangsur-angsur bagi umat setelah masa sahabat yaitu: satu, mempermudah memahami tahapan-tahapan penetapan hukum. Yang kedua, mempermudah mengetahui turunnya ayat Al-Quran sehingga dapat diketahui mana ayat yang tergolong dalam Makkiyah dan Madaniyah. Yang ketiga, mempermudah mengetahui nasik dan mansukh. Materi yang kedua yaitu tentang Makkiyah dan Madaniyah. Surat Makkiyah diturunkan di Mekah sebelum Rasulullah SAW hijrah, sedangkan Madaniyah diturunkan di Madinah sesudah Rasulullah SAW hijrah. Ayat-ayat surat Makkiyah umumnya pendek, sedangkan ayat-ayat dalam Madaniyah umumnya panjang. Surat Makkiyah mengandung keterangan dan penjelasan tentang keimanan, perbuatan baik dan jahat, pahala bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, siksa bagi orang kafir yang durhaka,
kisah para rasul dan nabi, cerita umat dahulu dan berbagai perumpamaan untuk dijadikan teladan dan ibarat. Sedangkan Madaniyah pada umumnya menjelaskan hal yang berhubungan erat dengan hidup bermasyarakat atau masalah muamalah. Ciri-ciri spesifik Makkiyah dan Madaniyah. Yang pertama yaitu Makkiyah. Di dalamnya terdapat ayat-ayat sejadah. Yang kedua, ayat-ayat dimulai dengan kata kalla. Yang ketiga, dimulai dengan ungkapan ya ayyuhan nas. Yang keempat, ayat-ayat mengandung tema kisah para nabi dan umat-umat terdahulu. Yang kelima, ayat-ayatnya berbicara tentang kisah Nabi Adam dan Iblis kecuali dalam surat Al-Baqarah. Yang kedua, yaitu tentang ciri Madaniyah. Pertama, mengandung ketentuan faraid dan had. Yang kedua, mengandung sindiran-sindiran terhadap kaum munafik kecuali surat Al-Ankabut. Yang ketiga, mengandung uraian tentang perdebatan dengan ahli kitabin. Materi yang ketiga yaitu tentang nasikh dan mansukh. Yang pertama, pengertian nasikh. Nasikh secara etimologi yaitu menghapus, mengganti atau memindahkan atau mengutip. Sedangkan secara terminologi, nasikh berarti menghapus sesuatu hukum syarak dengan dalil-dalil syarak yang datang kemudian. Yang kedua, pengertian mansukh. Secara etimologi yaitu sesuatu yang diganti. Sedangkan secara terminologi, mansukh berarti hukum syarak yang menempati posisi awal yang belum diubah dan belum diganti dengan hukum syarak yang datang kemudian. Yang terakhir yaitu tentang tujuan mempelajari nasikh dan mansukh adalah untuk mengetahui proses tasri' atau penetapan dan penerapan hukum Islam dan untuk menelusuri tujuan ajaran serta ilat hukum, alasan ditetapkannya suatu hukum. Sekian persentase yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.